Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Baik, kita akan buka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Ini ada hand sanitizer, karena kita nanti mau perjamuan. Saya juga harus hygiene, saudara ya. Baik, kita buka Kisah Para Rasul 1. Ayat 1 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan baca bersama-sama, saya yang ganjil, saudara yang genap. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, dan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kisah Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Ada amin? Saudara yang kekasih, hari ini memang kurang sehangat situasi tahun-tahun sebelumnya. Ini hari Pentakosta ya bagi orang Kristen. Adalah hari ke-50 ya setelah Paskah. Itu hari di mana juga pencurahan Roh Kudus terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, sebelumnya pada masa perjanjian yang lama, ini hari juga hari 7 minggu. Setelah 7 minggu, jadi hari ke-50, 7 minggu itu 49 hari, dan besoknya hari ke-50, itu hari di mana mereka setelah Paskah, itu menjadi 3 hari raya besar, Paskah, terus kemudian ini hari minggu ke-7, itu mempersembahkan syukur. Dan yang ketiga hari Pondok Daun. Ya, jadi ini hari yang besar bagi orang-orang Yahudi. Makanya ketika saudara baca tadi, ya, saya sekalian eksposisi ayat-ayat ini. Tadi saudara membaca bahwa pada masa itu, ketika Pentakosta, banyak orang-orang saleh Yahudi berkumpul di Yerusalem. Karena memang mereka melakukan itu pada masa Paskah sampai Pentakosta. Ya. Dan bukan kebetulan. Kenapa? Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari Paskah. Karena memang sudah didesain persiapannya itu jauh sebelumnya untuk fakta, kenyataan dan maksud Tuhan terjadi memasuki perjanjian yang baru. Jadi ini hari Pentakosta perjanjian baru, yaitu tercurahnya Roh Kudus. Saudara, saya percaya kita semua sama-sama memahami dan mengerti arti Roh Kudus. Tetapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita pelajari, kita simak dari apa yang tertulis. Saudara, kisah Rasul ini diawali dengan perkataan kepada Theophilus, itu apa? Surat kedua dikatakan. Ya. Dari sini kira-kira tahu siapa pengarangnya ini? Pengarangnya saudara pernah tahu siapa pengarangnya ini? Ya. Diperkirakan adalah Lukas. Ya. Karena dia sama dengan Injil Lukas ayat 1 sampai 4. Surat ini ditulis kepada seseorang, Theophilus. Ini bisa jadi pada saat itu orang terkenal, ya, orang begini yang sedang dilayani oleh Lukas.
Saudara, kalau saudara baca kitab ini, luar biasa. Seakan-akan kitab ini ditulis oleh orang yang ada di situ. Kalau saudara baca kitab Lukas, seakan-akan si penulis Lukas itu ada bersama-sama Tuhan Yesus, ya toh? Kalau saudara baca, karena kitab Lukas itu yang menjadi populer dalam film toh. Film Tuhan Yesus banyak diambil dari kitab Lukas. Seakan-akan si penulis itu ada di situ. Padahal penulis itu pada masa Yesus tidak ada di situ dia. Penulis ini diperkirakan pengikutnya Paulus. Dia yang mendampingi Paulus terus. Makanya dia bisa menulis kisah Rasul. Ini karena dia mendampingi terus dan Paulus banyak mengajari dia. Ini mungkin salah satu muridnya Paulus ya. Bisa diajar dan tahu kayaknya lengkap kali. Saudara, sesungguhnya secara tidak sadar orang sedang diajar orang percaya. Ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus menyatakan diri, salah satu nampak dalam penulis kitab ini namanya Lukas. Saudara, dia menulis dengan ilham Roh Kudus dengan sangat yakin, kayak seperti saksi Kristus. Padahal dia dan Paulus tidak ada bersama-sama Yesus pada saat itu kan, hanya menonton, maksudnya tidak ikut dengan ke-12 rasul toh, ya. Tetapi yang muncul dari kedua ini, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Kata-kata saksi ini penting, karena coba ayat 8. Kita baca sama-sama, jangan kelewatan, ini sering dihafal tapi lupa. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Banyak berhenti di sini. Padahal tidak. Ini belum berhenti. Dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Jadi begini, kuasa Roh Kudus Tuhan turunkan, Tuhan beri pada orang percaya untuk orang percaya menjadi saksi dia. Dan buktinya adalah si penulis ini. Dia begitu meyakinkan seperti saksi Kristus. Seakan-akan dia hidup di sana toh. Padahal dia tidak. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus yang dimaksud. Kuasa hikmat. Kuasa bisa meyakinkan. Inilah yang menyertai orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus. Karena cari salah penerapan, kadang-kadang menerima kuasa buat pamer, buat menunjukkan saya bisa loh, sakit sembuhkan, begini. Hei, Tuhan dari dulu sudah katakan begini. Kalau nggak percaya, kenapa dia fokuskan kuasa itu dimaksudkan untuk kamu mampu bersaksi yang meyakinkan. Dalam kitab ini, mungkin kita tadi nggak baca ya, ayat ke-16 sampai dengan 26, ini pemilihan rasul pengganti Yudas. Ya, rasul pengganti Yudas itu diganti proses pemilihannya. Saya tidak mau bicarakan tentang proses pemilihan, tetapi kenapa ini dipilih? Waktu itu Petrus berdiri begini, cerita begini. Dia berdiri setelah kumpul semua di ruang doa itu dia berdiri. Saudara-saudaraku, sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus dan juga kitab-kitab dalam perjanjian lama ketika Daud juga berkata begitu. Dikatakan begini, bahwa akan ada yang tampil dari sini yang berkhianat. Dan itu akan digantikan. Jabatannya akan diambil orang. Dan sekarang kita gantikan, kita pilih satu orang yang bersama-sama dengan kita untuk sebagai saksi kebangkitan Kristus. Dan itu harus yang bersama-sama dengan kita. Ini menunjukkan gini, betapa pentingnya jabatan rasul yang utama menyaksikan pada dunia bahwa Yesus itu pernah ada, pernah mati dan bangkit. Mundur sedikit lagi. Yesus selama 40 hari
Ketika dia bangkit, dia datangi murid-muridnya, dia datangi orang lain. Dia begini, dia itu mau meyakinkan apa? Aku bangkit. Aku hidup. Kalau saudara baca simak baik-baik, akan melihat itu. Bahwa pesan tentang kebangkitan dia, itu penting sekali. Karena itulah iman orang Kristen. Ada yang berkata begini, yang penting kita tuh menerima pengampunan dosa. Betul, dia mati untuk menanggung dosa kita. Tetapi kalau dia hanya mati tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, kata Paulus. Dia mati dan bangkit, ini satu paket. Jadi dosamu diampuni. Yang kedua, engkau menerima kuasa kebangkitan Kristus, sehingga itulah yang namanya kamu ciptaan baru. Karena kalau sekedar diampuni tanpa menerima kuasa kebangkitan ciptaan baru, ya kamu balik-balik lagi. Ya, kalau melihat Yesus sebagai satu sisi saja yang mengampuni dosa, kita tidak merubahkan orang, ya. Ya, banyak orang sudah parah kali dia datang bertobat. Tapi lupa bahwa iman Kristen itu paket. Ya, diampuni dosa. Dan yang kedua apa? Menerima kuasa kebangkitan. Dan untuk itulah Roh Kudus dicurahkan supaya kamu yakin benar bahwa kamu bukan sekedar orang yang diampuni dan bisa masuk surga, tetapi kamu menerima kuasa ciptaan baru. Dan untuk itu Yesus pun terheran. Ternyata muridnya masih nggak percaya. Ya toh? 40 hari dia jalan. Dia kasih tahu menampakkan diri dengan berbagai penampakan. Masih ragu-ragu sampai hari dia tegur murid-muridnya. Kamu gak percaya. Ya, aku menegur kamu gak percaya. Rupanya memang secara manusia tak sanggup loh. Pikiran kita memikirkan orang mati bangkit itu gak sanggup. Ya toh? Secara manusia emang gak sanggup. Jangankan gitu. Sekarang terjadi wabah apa? Wabah apa? COVID. Orang percaya gak sanggup memikirkan bahwa Tuhan pasti proteksi dia. Makanya banyak yang stres. Ternyata untuk percaya tidak mudah, kawan. Tuhan Yesus tahu itu. 40 hari dia menyaksikan murid-muridnya yang bersama dengan dia selama 3,5 tahun masih ragu. Petrus, abang senior, ya, dia selama 40 hari ngumpet dia kan, mancing lagi kan, ya toh, nggak berani dia berdiri kepada kawan-kawannya. Hei adik-adikku. Nah dianggaplah ini abang seniornya kan dari yang 12. Adik-adikku, sekarang kita udah begini, kita nunggu janji Bapak. Enggak ada itu. Enggak ada. Sampai Tuhan Yesus menegur mereka. Tetapi ketika hari Pantekosta, siapa yang berdiri? Abang Petrus. Abang Petrus berdiri. Hai saudara-saudaraku. Wih lain, Petrus beda sekali. Kenapa? Itulah karya Roh Kudus. Tapi karya Roh Kudus, banyakkan itu sambilan dipelajari orang. Lupa melihat karya yang luar biasa itu apa. Roh Kudus dikasih, dianugerahkan bagi kita. Betul, dengan manifestasi karunia yang berbeda-beda. Tetapi tujuan intinya membuat kita ini percaya dan yakin betul, sadar, diinsafkan akan dosa, akan kebenaran. Bahwa banyak hal-hal kebenaran akan disingkapkan. Tapi banyak orang tetap gak percaya ya. Kadang-kadang ada kebenaran disingkapkan masih gak percaya ya.
Dan itu dilema manusia yang tanggung-tanggung memahami siapa Roh Kudus. Dan dikasih tahu lagi, akan penghakiman. Bahwa begini, udah gak usah percaya sama ilah lain. Bohong ilah lain. Karena apa? Semua sudah dihukum. Tapi ada yang masih percaya. Jangan ke situ. Nanti gila kau. Nanti kau dirasuki begini. Roh Kudus hadir. Kitab Yohanes 16 memberitahu. Ketika ia datang, Tuhan Yesus bilang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini pekerjaan Roh Kudus. Akan dosa, itu mudah convicted, mudah menyadari. Mudah, oke, Tuhan, aku datang. Akan mudah disadari. Jangan stres ketika orang mau menginjili, aduh nanti dia belum tentu mulai. Roh Kudus ada untuk menyertai kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua, dia mau mengajari kebenaran. Dalam perjalanan Tuhan Yesus bilang begini, sampai saat ini belum banyak yang bisa kukatakan kepadamu karena kamu gak siap. Tetapi nanti aku akan kirimkan Roh Kudus yang akan mengajari kamu kebenaran. Sampai pada hari ini, kebenaran demi kebenaran dibukakan. Jangan terus bilang ajaran sesat. Ketika ada kebenaran dinyatakan, jangan terus bilang aneh. Kok begitu? Ya, kalau memang karena Roh Kudus, saudaraku, karena itu salah satu tugas dia datang memberitahu kebenaran. Dan yang ketiga, untuk penghakiman. Ya, bukan mau menghakimi saudara, mau ngasih tahu, sekarang ikut aku, percaya sama aku, dan gak perlu takut lagi. Gak perlu takut apa kata hukum nenek moyang. Ada orang, karena adatnya, lebih hormat dia daripada sama Tuhan. Kenapa? Nanti kena kutuk, kena hukum. Nggak percaya di dalam Alkitab. Apakah kutuk itu berlaku atas dia? Tuhan katakan, karena penghakiman ini, musuh-musuh sudah dikalahkan. Penghakiman yang pegang Tuhan. Jadi jangan percaya dengan cerita-cerita itu. Ya, jangan. Tapi yang kayak gini jarang diingatkan. Orang sudah sinkritisme, tahu sinkritisme? Percaya Yesus iya, ya, tunduk pada kutuk dan ketakutan karena ilah lain, iya juga, itu sinkritisme. Dan hari-hari ini Roh Kudus tampil mau menelanjangi. Tidak ada itu. Ada amin? Tidak ada penghukuman yang lain kecuali di dalam Kristus. Mulai hari ini, hari Pantekosta ini, terimalah karya Roh Kudus. Kamu tuh bebas. Bebas dari kutuk nenek moyang dan sebagainya. Tapi kamu harus yakini. Karena begini, jadilah seperti yang kau percayai. Kalau engkau percaya itu masih jadi. Nah makanya Roh Kudus tuh nginsafin kamu, nginsafin kita. Nggak usah percaya lagi kayak gitu. Hai orang percaya, jangan percaya lagi. Itu kerjaan Roh Kudus. Karena satu sisi begini, kita memandang kalau Roh Kudus pekerjaannya, mana kesembuhannya, mana. Itu juga pekerjaan dia. Tetapi yang paling dasar, walaupun kesembuhan ada, itu untuk memuliakan Tuhan. Dan supaya meyakini bahwa Tuhan itu besar, sudah megang kendali. Bukan yang lain-lain. Bukan mengatakan aku hebat bisa doain orang sakit jadi sembuh. Bukan. Supaya ketika kamu sembuh, kamu percaya dia hidup. Sebab dia hidup. Benar. Kenapa kau takuti hari esok? Pada masa ini pula. Pada situasi seperti ini. Di awal situasi ini saya menyampaikan gini. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan lagi minta tempat. Tuhan minta tempat di hati orang-orang yang gak pernah takut selama ini. Tuhan minta tempat.
Dan kalau dia sudah dapat di tempat bersama dengan, jangan kau takut lagi. Ya, kau harus percaya. Yakinkan dirimu bahwa engkau buah biji mata Tuhan. Kita orang percaya biji mata Tuhan. Kita mesti doakan jemaat ini dan orang-orang percaya gereja lain termasuk. Doain. Supaya mereka mengetahui kebenaran. Dan tidak takut dengan penghakiman yang lain. Kecuali di dalam Kristus. Justru ketika engkau gak percaya Kristus, menangislah kamu. Tapi ketika engkau mati dalam Kristus, enggak usah kau nangis. Bersyukurlah bahwa dia sudah dihantarkan kepada yang agung. Saudara, saya mau menjabarkan ini. Jadi ayat 8 tadi, sudah paham ya saudara, bahwa Roh Kudus dengan kuasanya turun ke atas kita supaya kita menjadi saksi. Kenapa menjadi saksi? Karena ini penting. Sampai rasul pun yang berkhianat harus diganti. Karena 12 saksi nyata Kristus itu harus ada. Makanya digantikan oleh Matias. Ya. Supaya ngerti, bukan mau pamer-pameran, bukan mau keren-kerenan. Karena ini penting. Yang menyaksikan bahwa Yesus hidup, mati, dan bangkit harus ada. Dan ketika Roh Kudus datang, orang percaya memiliki iman yang sama dengan rasul-rasul ini. Kalau orang percaya sekarang belum memiliki iman yang sama dengan rasul-rasul, karena belum yakin benar apa tugasnya Roh Kudus, apa gunanya Roh Kudus dikasih. Ya, apa gunanya? Nah, terus kemudian dikatakan gini. Sesudah berkata demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kan sudah sering lah ya. Kalau Yesus naiknya kemana? Ya ke sorga, betul ke sorga. Dia masuk ke sorga kan. Nah, naiknya kemana? Ke atas ya katanya kan. Cus, ya kan? Cus. Jadi sorga ada di mana? Nah itu dia persoalannya. Berarti tanggung-tanggung percaya dan pengertiannya. Ya kan? Ya. Saudara, surga di atas katanya. Ilmu pengetahuan sekarang udah ngutus satelit atau pemantau sampai kemana? Bima Sakti yang lain. Udah coba sampai ke matahari, dekat matahari. Nggak tahan kan? Sampai keluar, ke ujung, keluar, dicari lagi. Ada surga nggak? Hah? Lah kan nggak ada. Lah kamu bilang di atas. Atas mana, Mang? Atas mana? Ada lagi yang lucu, surga di bawah telapak kaki ibu. Ada lagi rumus yang hebat gitu kan. Ada orang nanya sama saya, Pastor gimana surga di bawah telapak kaki ibu? Memang di Alkitab nggak ada. Di Alkitab ada nggak? Nggak ada. Tapi saudara bisa terima nggak? Enggak. Ya, tetapi ada kebenarannya kita menghormati ibu kita. Kenapa? Saudara begini, ya. Ada dalam hidup ini yang kita pilih, ya toh? Siapa yang kau pilih? Istri, suamimu, jangan kau bilang, itu kau pilih kan? Walaupun dalam doamu katakan, jika kehendakmu, jadilah. Tapi tetap kau yang pilih kan? Iya toh? Orang tua gak ada yang milih kawan. Siapa yang pilihin? Tuhan. Dan Tuhan mau lihat kalau aku yang pilihin, gimana kamu? Gimana kamu? Pastor, gimana kalau orang tuanya kejam? Gak masalah, mau orang tua kejam gak kejam, ada rumusnya. Tetapi engkau harus percaya bahwa itu Tuhan pilihkan untuk maksud baik kamu. Ada amin? Jadi gak ada alasan. Gimana saya mau hormati orang tua? Kejam kali dia. Ya, kau hormati itu karena Tuhan.
Ya toh? Karena Tuhan pilihkan. Berarti ada strategi yang harus aku tanya sama Tuhan. Kalau itu dasarnya sorga, tapi saya nggak tahu. Sorga hanya ada melalui Yesus Kristus. Nah kalau ditanya, sorga ada di mana? Saya mau kasih tahu aja sama saudara ya, supaya jangan kayak sekolah minggu, semuanya ngeliat ke atas gitu kan. Waktu ngeliat ke atas, hilangnya gimana? Ketika sampai 1000 kilometer, bukan, hilangnya gimana? Langsung ditutup awan. Supaya kau tahu, dia hilang. Surga ada di dalam roh. Ya, alam roh, bukan alam nyata. Bukan alam daging, bukan di kayak di gedung ini gitu loh, bukan. Tetapi di balik sini ada alam roh. Ya, alam roh itu juga memenuhi alam nyata. Jadi itu harus switching. Harus berubah dari alam daging ke alam roh. Dia ada di mana? Ada di sekitar sini, ada di. Tetapi dia switching, bukan dalam daging ini, tetapi alam roh. Nah, kalau enggak dengan cara pergi ke atas dan ditutup awan, nanti bingung tiba-tiba hilang. Wih, ada manusia hilang, jadi bingung. Lebih diangkat aja, ditutup awan. Tapi sebenarnya dia masuk dalam alam roh. Ketika saudara mati, dagingmu tinggal di sini. Tetapi rohmu masuk ke dalam alam roh. Disitulah ada surga dan ada yang satu lagi tetangganya. Ya. Jadi saudara pilih yang mana? Saya percaya bukan karena pilih, karena saya terima Yesus, nggak ada choice yang lain kecuali ke surga. Ada amin? Yes. Yakinkan dirimu. Ya. Yakinkan dirimu. Bahwa surga itu alam roh. Di mana roh Allah. Makanya dikatakan, ya, dikatakan, kayaknya surga ini dekat. Ya, dia alam roh. Semakin sensitif kamu rohmu, kau akan merasakan atmosfer surga itu. Bukan karena kau naik pesawat tinggi. Ada juga ya, orang buat apa? Mau berdoa di atas pesawat. Karena kalau tinggi udah dekat surga kan. Jangankan cuma tinggi pesawat, sampai Apollo, sampai satelit yang dilepaskan jauh ke sana, nggak tembus tuh. Di alam roh. Supaya punya pengetahuan lah ya, khususnya jemaat yang di sini jangan sekolah minggu terus gitu. Dan sekolah minggunya harus di-upgrade juga gitu. Halo anak-anak, bukan di langit surga itu, ya, ada di alam roh. Alam roh ketika kau keluar dari tubuhmu, engkau akan berhadapan. Ya, engkau akan berhadapan. Belum tentu masuk, tapi kalau kau percaya kau masuk. Kasih tahu itu. Ada satu yang menarik sementara kita baca juga. Gini, ayat 12 dikatakan maka rasul-rasul itu kembali dan mereka setelah beda nih situasi mereka ini. Kalau sebelum Yesus terangkat, orang ini nggak percaya Yesus bangkit, ya toh? Tapi setelah Yesus terangkat mereka percaya. Dan karena mereka percaya, mereka tuh mau nurut, kumpul di ruang atas, tempat Tuhan akan menggenapi janjinya. Mereka pergi kan, ya, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Mereka pergi dari Bukit Zaitun, ya. Saudara tahu nggak artinya seperjalanan Sabat? Seperjalanan Sabat itu supaya jangan bingung. Saya mau kita jemaat Tuhan memahami. Seperjalanan Sabat artinya jarak yang diizinkan pada hari Sabat untuk orang berjalan. Itu kira-kira 0,75 mili atau 1,2 kilometer. Itu kan di Sabat, kan gak boleh bekerja katanya kan. Bukan gak boleh jalan, tapi jalan gak boleh jauh-jauh. Ya, jadi ditetapkan oleh imam-imam ya bahwa seperjalanan hari Sabat maksimum kamu boleh jalan itu 1,2 kilometer. Karena lebih dari itu berarti engkau tidak beristirahat di hari itu. Jadi jaraknya artinya tempat mereka berkumpul sama tempat naiknya Tuhan Yesus pada saat itu. Enggak jauh ya, cuman paling jauh. Tapi ya kira-kira mungkin less than 1 kilo kalau potong lurus. Kalau enggak percaya nanti kalau ada waktu ya.
ukur sendiri. Oke? Iya Pak Hendrik, ukur sendiri. Mau Bapak ukur? Mau? Bapak kan suka jalan ukur. Ya. Nah, selanjutnya saudara. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudara yang kekasih, mereka mulai percaya setelah Yesus naik ke surga. Dan mereka mau bertekun menantikan janji, yakni Roh Kudus. Dan tadi pendahuluan saya sudah jelasin, Roh Kudus kerjanya diutus Tuhan, fungsinya untuk apa. Ketika saya merenungkan ini, saya benar-benar merasakan mengalami begini. Tuhan, kok jarang ya orang ini seperti Lukas loh, yang benar-benar mengalami Roh Kudus ini, yakni dia bisa meyakinkan bahwa Yesus ada lahir bangkit, mati dan bangkit. Bukan hanya itu, dia bisa meyakinkan kisah rasul-rasul seakan-akan semua terjadi di depan dia. Kalau dalam kisah rasul sebagian dia ada di situ. Saudara, tapi satu yang luar biasa, tak ada menonjol pribadinya. Nggak ada dia cari kesempatan untuk populer sedikit. Karakternya bisa nampak bahwa dia seorang tabib, seorang apa bukan tabib apa, dokter lah masa itu, jangan tabib ya, nggak keren, ya kan? Karena selalu analisanya, ya itu aja dilihat pikirannya begini. Tetapi dia tidak tidak ambil kesempatan. Sementara orang-orang sekarang ketika mau bersaksi, minimal 20% dianya harus nongol sedikit, iya enggak? Iya dah? Iya. Biar adalah sedikit cuplikan populer sedikit saya, ya kan? Padahal yang sesungguhnya ketika Roh Kudus penuh bekerja, enggak tampil tuh orang tuh. Saya disadarin sudah. Kadang-kadang juga sebagai hamba Tuhan, ya, curi-curi sedikit kemuliaan, ya, walaupun dalam bentuk melucu, minimal ada popularitas sedikit kan gitu. Saudara belum merasa satu kali kalau dari depan sini, terpikir juga itu saudara. Tetapi ternyata saudara, pekerjaan Roh Kudus yang penuh adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pembenaran ini jauh terjemahannya. Karena ini termasuk di dalamnya rahasia-rahasia yang belum terjadi. Ya, akan dosa. Ini mencelikan mata melalui mujizat, melalui perbuatan ajaib. Rupanya aku manusia berdosa yang terbatas. Saudara, kurang apa pekerjaan Roh Kudus? Dan itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Pada hari ini, ketika kita mengingat curah Roh Kudus, hari ini mari kita berdoa supaya pekerjaan Roh Kudus benar-benar dipulihkan di tengah-tengah kita. Pernyataan-pernyataan kuasanya boleh tampil, tetapi bukan orang yang mau tampil, saudaraku. Tetapi karyanya untuk apa? Kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan, saudaraku? Kalau saudara baca lanjutannya di dalam Kisah Rasul 2 ini, ya, ayat 11. Ketika mulai mereka ngomong-ngomong, melihat orang berbahasa roh, karena ada lidah api dan semua kepenuhan Roh Kudus, ada tanda di situ waktu itu berbahasa roh. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, ada ngumpul di situ semua nih, ya.
Ini orang Arab-Arab yang percaya ini kan gitu. Percaya pada Yahudi itu kan. Kita mendengar mereka berkata-kata bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara tahu? Pekerjaan Roh Kudus meninggikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau dia melakukan mujizat, jangan orang cari kemuliaan. Karena dia sedang meninggikan Allah. Waktu itu Tuhan Yesus bilang apa? Dia akan memuliakan aku. Ya. Karena dia akan berkata-kata dari apa yang kukatakan. Dan apa yang Bapa punya adalah aku punya. Dan aku ngasih tahu dia apa saja. Dan dia akan meninggikan aku, kata Tuhan. Jadi saudara, sekarang mujizat bukannya hilang. Halo, mujizat bukannya terdiam. Tetapi kembalikan mujizat itu untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menyatakan saya hebat. Bukan. Tapi itu ada karena untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi jangan takut minta mujizat. Halo, pada hari ini kita bisa minta mujizat. Tapi bukan untuk pamer. Tapi untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Jangan takut. Berani. Mau minta karunia-karunia? Jangan takut. Asalkan itu untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Menyatakan kebenaran maksud Tuhan. Karunia bernubuat, jangan takut. Karunia berbahasa roh, jangan takut. Jangan percaya sama orang berkatakan, itu tidak ada lagi sekarang. Jangan takut. Karena Roh Kudus akan kerjakan itu sampai genaplah maksud Tuhan, penghakiman terjadi, selesai. Karena dia akan terus kerjakan, saudara. Kesembuhan, karunia kesembuhan, jangan takut. Kalau sekarang kayaknya kurang karunia kesembuhan, karena maksudnya mulai menyimpang. Kalau hari ini diingatkan lagi, jangan takut meminta. Dia katakan gini, karena itu dalam 1 Korintus pasal 14 dikatakan gini, mintalah karunia-karunia, ya kan? Karunia-karunia, mintalah. Terlebih karunia bernubuat katanya, minta. Karena ada fungsi yang Roh Kudus mau kerjakan. Pada hari ini kita mau berdoa, saudaraku. Kita sungguh-sungguh mau berdoa. Hari peringatan Pentakosta. Disegarkan bagi kita semua. Maksud Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Jangan batasi. Karena Tuhan ingin dimuliakan, saudara. Ingin umatnya memuliakan. Bahwa semua itu diberikan untuk dia dimuliakan. Mungkin ada yang kecewa sama di antara kamu. Bahkan pemirsa juga ada yang kecewa, saudara-saudaraku. Karena apa? Kayaknya karunia ini dibuat main-main dan popularitas orang. Saudara yang kekasih, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab mengatakan bahwa itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita benar-benar kembali pada itu, jangan takut. Terlebih dalam situasi saat ini, dalam situasi COVID ini, saudaraku, dunia memerlukan karunia Roh Kudus. Dan kita yang percaya, maukah kita dipakai menjadi alatnya? Hah? Kalau kita mau, pertanyaan lebih awal, percayakah kita akan karunia itu? Kalau kita percaya, terimalah kata Tuhan. Terimalah. Jangan takut, kawan. Ya, jangan takut. Jangan takut pada berita-berita, tapi juga jangan cemee. Ya.
Kita tahu, karena begini, makin banyak tahu, makin banyak ngomong atau makin tunduk? Halo? Ilmu padi bilang gimana? Makin banyak tahu, dia makin tunduk. Makin kosong, makin tong kosong berbunyi nyaring. Ya, makin nyaring suaranya. Tetapi lihat, Yesus 40 hari dalam meyakinkannya berteriak-teriak? No. Dia bicara dan dia yakinkan. Dia buka matanya. Saudara, Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, penulis kitab Lukas, bagaimana karunia Roh Kudus bekerja di dalam dia. Sampai dirinya pun tidak nampak, saudaraku. Cuman karakternya saja. Dirinya nggak nampak. Maukah kita pada hari-hari pemulihan ini, kita menjadi hamba-hambanya, bahwa bukan kita yang makin besar, tapi dia. Kepercayaan apapun yang Tuhan berikan sama kita, please deh, jangan curi kemuliaan. Jangan ambil kemuliaan. Kita akan berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, yang menyimak ibadah dan khotbah ini, percayalah, Yesus mesti ditinggikan. Dan untuk itulah Roh Kudus diutus supaya ditinggikan. Mari kita berdoa. Tuhan tahu persis kenapa diutus Roh Kudus, karena dia kenal manusia. Dan biarlah pemirsa maupun yang ada di sini memahami benar. Roh Kudus itu buat kita. Terimalah, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah. Jangan punya curiga yang lain, karena padamu hari ini dipaparkan. Bahkan Roh Kudus sendiri memberikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dikatakannya itu dari Kristus. Berbahagialah semua orang yang percaya dan yang menerimanya. Amin. Jemaat Tuhan yang di sini, pada hari ini, para pelayan dan orang yang melayani, kita akan berdoa. Sampaikan apa yang kau ingin sampaikan. Dia diberikan Bapa untuk kita yakin benar dan kita bisa menjadi saksi Kristus. Hidup penuhiku, Bisa menjadi saksi Kristus yang meyakinkan. Allah yang hidup Hikmat diberikan sama kita. Karunia diberikan sama orang yang merindukan. ke atasku, Untuk bisa meyakinkan sebagai saksi Kristus. membangkitkan kuasa-Mu. Kalau Tuhan memandang kau memerlukan karunia kesembuhan, padamu akan diberikan. Oh Allah, Kalau Tuhan memandang kau memerlukan karunia nubuat, padamu akan diberikan. Karunia berbahasa roh, padamu akan diberikan. oh Allah, Karunia pengetahuan, padamu akan dilimpahkan. pulihkanku. Jangan takut, Turunlah karena semuanya Dia berikan untuk kita bisa bersaksi dengan meyakinkan dan menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Kuasa-Mu membebaskan,
hidup yang terbelenggu. Supaya yang terikat dibebaskan dan mereka memuliakan Tuhan. Yang hatinya keras disadarkan dengan kuasa mujizatnya. Mujizat tidak pernah berhenti. Kalau ada masanya, dia seperti dingin karena dia sedang mau meluruskan. Kalau pada masa ini seperti masa yang menyeramkan karena dia mau membuat celik mata umatnya. Baiklah, kita semua celik. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Pulihkanlah kehadiran Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Karena Engkau tidak pernah merubah maksud diutusnya Roh Kudus. Roh Kudus yang manis Kau ada di sini. Ampunilah kami kalau dalam kenyataannya kami tidak membebaskan sepenuhnya Engkau bekerja, tapi kami mau coba ambil sedikit peran untuk menyatakan siapa kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau ada diutus oleh Bapa untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kami. Tak sedikit pun kami berhak menerima kemuliaan itu. Bersihkanlah hidup kami, pikiran kami. Ampunilah segala kesalahan kami, supaya Engkau bisa kembali bebas bekerja di tengah-tengah gereja-Mu yang jemaat Tuhan, yang adalah khusus di mata Tuhan. Hati kami datang merindukan kami bisa tampil sebagai saksi yang meyakinkan bagi dunia ini, karena kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu bimbang. Kami belum memberi dirimu bebas bekerja di dalam kami, sehingga kami takut, khawatir, masih campur-campur Tuhan. Tapi hari ini kami datang karena kebenaran-Mu Tuhan. Bersihkanlah kami semua.